Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, mari kita awali pembelajaran kali ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Semoga dengan ucapan basmalah tadi kita semuanya diberikan kelancaran dalam kegiatan belajar kita kali ini. Teman-teman, Bapak di sini akan menerangkan tentang bab 5, yakni meneladani perjuangan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam peristiwa Fathul Makkah dan Haji Wada. Apa itu Fathul Makkah dan Haji Wada? Mari kita bahas bersama-sama. Tapi sebelum masuk ke pembelajaran, kita akan membahas tujuan pembelajaran ini dilaksanakan. Yang pertama, diharapkan setelah mempelajari pelajaran ini, kalian bisa meyakini peristiwa Fathul Makkah dan Haji Wada dengan benar. Yang kedua, kalian bisa membiasakan perilaku pantang menyerah sebagai bukti implementasi dalam dari peristiwa Fathul Makkah dan Haji Wada. Kemudian, kalian bisa menjelaskan sebab-sebab terjadinya Fathul Makkah dan Haji Wada. Kemudian teman-teman juga bisa menentukan perilaku mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam peristiwa Fathul Makkah dan Haji Wada. Dan yang terakhir, kalian bisa menyebutkan hikmah dari peristiwa Fathul Makkah dan Haji Wada. Salah satu sejarah yang terjadi dalam peradaban Islam yakni peristiwa Fathul Makkah. Nah, apa itu peristiwa Fathul Makkah? Kita awali dengan asbab musababnya Fathul Makkah ini terjadi, yakni perjanjian Hudaybiyah. Ceritanya dimulai ketika Nabi Muhammad SAW dan para sahabat ingin pergi ke Mekah untuk melakukan umroh. Umroh itu ibadah yang mirip haji tetapi waktunya yang lebih pendek. Nah, mereka sangat rindu untuk bertemu dan mengunjungi Baitullah, rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala di Makkah. Tapi apa yang terjadi kemudian? Nah, ketika sampai di tempat yang bernama Hudaybiyah, tempat yang cukup dekat ke kota Mekah, maka Rasulullah dan para sahabatnya dihalangi oleh orang-orang Quraisy, yaitu orang-orang Mekah yang dulunya memusuhi Nabi Muhammad SAW. Orang Quraisy melarang Nabi dan para sahabat masuk ke kota Mekah. Kenapa? Karena ditakutkan, mereka takut bahwa Nabi Muhammad akan menyerang, padahal Nabi Muhammad itu akan melaksanakan ibadah umroh. Nah, maka dibuatlah perjanjian Hudaybiyah. Apa saja? Kita lihat bersama. Isi dari perjanjian Hudaybiyah adalah yang pertama, Nabi dan para sahabat tidak boleh umroh di tahun itu, tetapi baru boleh datang tahun depannya. Kemudian yang kedua, tidak boleh ada perang selama 10 tahun. Yang ketiga, kedua belah pihak, baik pihak Nabi Muhammad SAW dan pihak kaum Quraisy, itu boleh berteman dengan suku manapun tanpa ada gangguan. Nah, kemudian meski perjanjian ini terlihat berat untuk umat Islam, Nabi Muhammad tetap menerimanya dengan sabar, karena beliau tahu ini adalah cara terbaik untuk menyebarkan agama Islam dengan damai. Benar saja, selama beberapa tahun setelah itu, Islam kemudian semakin dikenal oleh banyak kalangan, terutama di banyak suku-suku Arab pada waktu itu masuk ke dalam agama Islam, dan banyak yang akhirnya memasuk Islam. Nah, kemudian muncul yakni adanya pelanggaran perjanjian. Namun ternyata anak-anak beberapa tahun kemudian, salah satu teman orang Quraisy, yakni Bani Bakir atau disebut juga Bani Bakr, menyerang teman Nabi Muhammad, yaitu suku Bani Khuja'ah. Mereka bahkan membunuh beberapa orang. Orang Quraisy juga ikut membantu Bani Bakr dalam serangan tersebut. Tentu saja ini melanggar perjanjian, yakni perjanjian Hudaybiyah yang disepakati oleh Nabi Muhammad beberapa tahun sebelumnya. Maka ketika Nabi Muhammad mendengar hal ini, beliau memutuskan untuk mengambil langkah besar,
yakni pembebasan kota Mekah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan pasukan yang sangat besar, terdiri dari 10.000 orang, lalu berangkat menuju Mekah. Sangat banyak sekali tentunya ya, tetapi ternyata ingat bahwa tujuan Nabi Muhammad SAW pergi ke Madinah itu ternyata bukan untuk berperang, tetapi ingin membebaskan kota Mekah dengan damai, tanpa ada pertumpahan darah. Ketika sampai di Mekah, Nabi Muhammad memberikan pengumuman kepada seluruh masyarakat yang ada di kota Mekah. Yang pertama, siapa yang tetap tinggal di rumahnya, maka ia akan aman. Yang kedua, siapa yang masuk ke Masjidil Haram, maka ia akan aman. Ketiga, siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan, pemimpin Bani Quraisy, juga akan aman. Akhirnya, orang-orang Quraisy tidak melawan. Mereka ada yang di rumah, ada yang masuk ke Masjidil Haram, kemudian juga ada yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan, agar dianggap tidak melawan dan dijadikan musuh oleh Nabi Muhammad SAW. Maka kota Mekah pun berhasil dibebaskan tanpa peperangan. Dan apa yang beliau lakukan? Beliau menghancurkan semua berhala yang dulu disembah oleh orang-orang Quraisy. Nabi berkata, kebenaran telah datang dan kebatilan telah lenyap. Setelah itu, Nabi Muhammad mengumpulkan semua orang-orang Quraisy. Kemudian beliau bertanya, apa yang kalian harapkan dariku hari ini? Orang-orang Quraisy menjawab, kami berharap kebaikan darimu, wahai Muhammad, karena engkau adalah orang yang mulia. Apa yang dilakukan Nabi? Nabi berkata, pergilah kalian, kalian semua bebas. Bayangkan, anak-anak, Nabi memaafkan semua orang Quraisy, padahal dulunya pernah menyakiti, bahkan ada maksud untuk mencelakai dan membunuh Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Subhanallah, betapa mulianya akhlak Nabi Muhammad ini. Teman-teman, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang Haji Wada. Haji Wada adalah haji perpisahan, peristiwa penting dalam sejarah Islam. Ini adalah haji terakhir yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW sebelum wafat. Disebut Wada karena dalam haji ini Nabi menyampaikan pesan-pesan terakhir kepada umat Islam. Seolah-olah beliau berpamitan. Yuk kita bahas lebih rinci. Apa itu Haji Wada? Haji Wada adalah haji terakhir Nabi Muhammad SAW. Seperti yang tadi sudah disampaikan. Dan terjadi pada tahun ke-10 Hijriah atau sekitar tahun 632 Masehi. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke Mekah bersama lebih dari 100.000 umat Islam dari berbagai penjuru Mekah, bahkan ada yang dari luar Mekah. Itu adalah momen yang sangat luar biasa karena menunjukkan betapa Islam sudah berkembang luas di Jazirah Arab. Maka dalam perjalanan haji Nabi Muhammad SAW memulai perjalanan dari Madinah. Sepanjang perjalanan, beliau mengajarkan tata cara dalam berhaji yang benar kepada umat Islam. Mereka berhenti di tempat-tempat penting seperti Miqat Zulhulaifah, tempat Nabi memulai niat untuk berhaji. Kemudian yang kedua di Arafah, tempat Nabi menyampaikan khutbah. Yang ketiga di Mina dan Muzdalifah, tempat melempar jumrah dan bermalam. Semua tata cara yang dilakukan oleh Nabi Muhammad ini kemudian menjadi pedoman bagi umat Islam sampai sekarang dalam melaksanakan ibadah haji. Kemudian ada momen yang mengharukan di akhir khutbahnya. Setelah menyampaikan khutbah, Nabi bertanya kepada para sahabat semuanya, apakah aku telah menyampaikan risalah Allah kepada kalian? Semua orang menjawab dengan lantang, iya, wahai Rasulullah. Lalu Nabi berkata, ya Allah, saksikanlah bahwa aku telah menyampaikannya. Pada saat itu, turunlah sebuah ayat dari Al-Quranul Karim yang menandakan bahwa Islam telah sempurna. Maka,
turunlah ayat Al-Maidah ayat 3. Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu, telah aku cukupkan nikmatku untukmu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Pelajaran dari Haji Wada ini, maka kita bisa belajar banyak hal. Yang pertama, kita harus hormat dan adil. Kita harus menghormati hak orang lain dan memperlakukan semua orang dengan adil. Yang kedua, kesetaraan. Semua manusia sama di hadapan Allah, yang membedakan hanyalah amal dan ketakwaannya. Ketiga, cinta kepada Al-Quran dan Sunnah. Kita harus menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup kita. Dan yang keempat, kasih sayang kepada perempuan. Nabi mengajarkan bahwa perempuan itu harus dihormati dan dilindungi hak-haknya. Nah, maka itulah teman-teman segelintir cerita dan hikmah dari peristiwa Haji Wada. Anak-anak, Nabi Muhammad memberikan pesan-pesan terakhir ini untuk seluruh umat Islam agar kita selalu hidup dalam kebaikan dan berpegang kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dapat meneladani kisahnya dan menerapkan akhlak-akhlak Nabi Muhammad yang mulia dalam kehidupan kita sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. जब सी है रात हवा भी रुक गई, दिल में एक बात जो कभी न कही गई, तेरे बिना ये खुशबू भी अधूरी है, तेरे बिना ये धड़कन भी मजबूर सी है, तेरे बिना खामोश है सारे रास्ते।